Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Asa, senang sekali ya bisa kembali lagi nemenin Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, kita lanjut lagi ya Sobat Asa, ngobrolin sosok inspiratif Pak Wardiasa. Betul, beliau ini kan tokoh penting ya di industri kimia sama swasembada pangan zaman Orde Baru dulu. Nah, iya, penting banget perannya. Untuk kali ini nih kita mau coba kupas lebih dalam kesaksian Mas Bisatio Marjikun. Beliau kan menantunya Pak Wardiasa. Iya, Mas Bisatio. Fokusnya ke soal gimana sih Bapak tuh bisa konsisten banget jaga kesehatan. Udah siap kan Sobat Asa buat bahasan kali ini? Siap dong. Sumber kita dari tulisan Mas Bisatio sendiri ya, di buku Wardiasa Menjaga Asa Industri Kimia. Beliau kan kenal Pak War udah lebih dari 22 tahun, jadi wah deket banget pasti liatnya. Oke deh, kita mulai dari gambaran sosok Pak War dulu ya, dari kacamata menantunya ini. Kata Mas Bisatyo, Pak War itu perawakannya ya sedang lah, 160-an senti gitu. Tapi bahunya bidang. Tegap gitu ya berarti. Iya, terus kulitnya bersih, tulangnya kuat, ototnya juga kenceng. Nah ini nih, kalau salaman, tangannya itu katanya kasar Sobat Asa. Oh iya, kenapa tuh? Ya, tanda biasa kerja keras katanya gitu. Suaranya sih lantang, tapi orangnya ramah, rendah hati. Wah, menarik ya gambarannya. Tapi di balik fisik yang kelihatannya prima itu, ada fakta kesehatan yang lumayan bikin kaget loh. Oh iya? Apa itu? Pak War itu ternyata udah hidup dengan diabetes mellitus atau ya kita kenal kencing manis lah ya, itu lebih dari 40 tahun. 40 tahun? Iya, ada faktor keturunan juga sih dari keluarganya. Dan beliau itu dulunya perokok berat. Itu kan ningkatin resiko diabetes 30-40% lebih tinggi. Waduh, 40 tahun lebih loh hidup sama diabetes. Tapi kok bisa ya fisiknya masih kelihatan oke gitu? Nah itu dia, hebatnya. Mas Bisatyo sampai bikin perumpamaan. Katanya Pak War di usia 80-an itu kayak mobil Toyota Corolla tahun 74 tapi mesinnya masih terawat banget. Bisa gitu ya analoginya. Iya, berat badannya stabil, terus katanya baju-baju dari tahun 70-an aja masih muat. Loh, Serius? keren banget. Masih gesit geraknya, angkat koper sendiri masih kuat. Kalau jalan, wih, cepet banget. Anak menantunya aja kewalahan ngikutin. Dan masih nyetir mobil sendiri lagi. Gila sih ini, usia 80-an loh padahal. Dan kondisi fisik ini ternyata sejalan banget sama hasil lab medisnya. Bagus banget hasilnya. Oh ya, kayak gimana tuh? Fungsi hati, ginjal, profil lemaknya, semua normal. Gula darahnya juga terkontrol baik, sama HbA1c-nya itu loh Sobat Asa, yang ngukur rata-rata gula darah 3 bulan, jarang banget di atas 200. Wah, itu bagus banget untuk penderita diabetes ya. Banget. Bahkan nih, kadar testosteronnya juga normal. Itu kan penting ya, buat kekuatan tulang, otot, konsentrasi juga. Keren. Nah, terus yang paling penting nih, gimana soal komplikasi diabetesnya? Kan biasanya itu yang ditakutin. Nah, ini dia poin krusialnya. Kata Mas Bisatyo, alhamdulillah sampai tulisan itu dibuat ya, nggak ada komplikasi serius akibat diabetes. Serius? Kayak penyakit jantung stroke gitu? Iya, itu semua nggak ada. Gagal ginjal, masalah mata yang berat sampai buta, itu juga nggak. Hipertensi juga nggak ada. Wah, luar biasa ya. Terus keluhannya apa dong selama ini? Cuma keluhan ringan aja sih. Pernah kena trigger finger yang jari kayak kekunci gitu, tapi sembuh sendiri. Sama katarak ringan, ya wajar lah ya usianya segitu. Itu pun dioperasi karena agak susah pas parkir mobil malam-malam. Alasannya parkir mobil ya. Tapi intinya komplikasi berat nggak ada ya. Gimana caranya tuh? Apa rahasianya? Nah, ini yang menarik banget. Kuncinya, kata Mas Bisatyo, itu disiplin diri yang luar biasa. Istilahnya self-management. Tekadnya Pak War itu kuat banget buat cegah penyakitnya makin parah. Disiplin ya kuncinya. Gimana tuh bentuk disiplinnya? Jadi, ini bukan cuma sekedar nurut aturan dokter gitu ya. Tapi udah jadi kayak mindset. Kesehatan itu kayak proyek penting yang harus dijaga banget. Nah, ini dia nih intinya Sobat Asa. Rahasianya ada di beberapa pilar. Pertama, pola makan. Wah, ini disiplinnya udah kayak jadwal mesin pabrik. Mesin pabrik gimana tuh? Makannya selalu tepat waktu. Jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam. Udah. Makan malam juga nggak pernah lewat jam 8. Patok banget. Wow. Terus menunya gimana? Apa aja boleh dimakan? Menunya juga konsisten banget. Sarapan paginya aja nih, itu sama persis selama 19 tahun. Roti panggang, telur orak-arik, sereal, susu, tumis tomat, sama jus.
19 tahun makan itu terus tiap pagi. Nggak bosen apa ya? Entahlah ya, baru 10 tahun terakhir aja ganti ke bekatul, havermut, atau susu kambing. Makan siang sama malam juga diukur. 1 centong nasi, 2 lauk, 1 sayur, setengah apel. Terukur banget ya porsinya. Iya, masakannya sih masakan Jawa biasa, nggak anti santan atau gorengan juga. Tapi prinsipnya satu, nggak pernah makan sampai kekenyangan. Titik. Itu yang susah mungkin ya, berhenti sebelum kenyang. Terus ngemil gimana? Ubi goreng, kacang rebus, ikan wader atau uceng goreng gitu. Wah, cemilan deso tapi sehat ya. Betul, beliau itu anti banget sama makanan atau minuman manis, kayak es krim, cake, roti manis gitu. Buah juga milih, favoritnya apel sama pepaya. Buah lain? Durian gitu kan enak tuh. Wah, jangan harap. Durian, nangka, mangga, pisang itu dihindari. Katanya bikin gula darahnya cepat naik. Lidahnya jadi sensitif banget sama manis. Oh gitu ya. Terus lauk favoritnya apa? Ikan, paling suka ikan. Yang paling gak disuka, gaji sama jeroan. Pak War bilang, itu dog food kalau di Kanada. Minumnya? Air putih, jus tanpa gula, susu, sama kopi pahit. Kopinya bisa 3-5 cangkir sehari loh. Dan beliau lebih suka makan masakan rumah. Disiplinnya luar biasa sih ini. Kayaknya susah banget ya buat kita ikutin. Saya aja seminggu mungkin udah nyerah cari menu lain. Nah, itu baru pilar pertama. Pilar kedua, aktivitas fisik. Oh iya, olahraga pasti penting ya. Penting banget. Pak War ini tipe yang nggak bisa diem. Percaya banget sama sinyal tubuh. Katanya, kalau ngantuk berarti gula naik, harus gerak. Oh, jadi gerak itu bantu nurunin gula ya? Ya, bantu otot nyerap gula dari darah. Beliau bangun selalu jam 4 pagi. Olahraga utamanya golf. Hampir tiap pagi latihan driving. Main golfnya 2 kali seminggu. Dan ini nih, selalu jalan kaki 18 hole. Nolak naik mobil golf. Wow, jalan kaki 18 hole itu jauh loh. Masih kuat ya? Masih. Ditambah lagi jalan cepat di treadmill. Tidur siang baru mulai pas udah pensiun. Itu pun cuma setengah jam. Tidur malamnya juga sebelum jam 10. Teratur banget hidupnya. Keren, keren. Ada lagi. Ketiga, ini juga bikin kagum. Beliau itu terus aktif dan belajar hal baru. Bahkan setelah pensiun di usia 77. Pensiunnya umur 77 ya? Terus ngapain aja? Ia masih antar istri, benerin rumah, nengokin cucu. Malah sempat jadi kontraktor rumah di usia 77 itu. Naik turun tangga 3 lantai tiap hari. Serius? Jadi kontraktor umur segitu? Iya. Terus umur 78 belajar internet, YouTube, email, WhatsApp. Belajarnya dari cucu-cucunya. Ini bukti banget ya, nggak ada kata telat buat belajar. Inspiratif banget sih ini. Lanjut, pilar keempat. Keempat, soal pemantauan kesehatan sama kepatuhan minum obat. Ini juga disiplin. Rajin cek gula darah sendiri pakai alat tes itu. Glukotes ya namanya. Iya itu. Terus cek lab sama HbA1c rutin tiap 3 bulan. Medical check-up tahunan juga jalan. Minum obat anti-diabetesnya juga disiplin banget. Obat lain minum juga nggak? Kayak buat darah tinggi atau kolesterol. Nah, itu dia. Hampir nggak pernah minum obat buat hipertensi, kolesterol, asam urat, gitu-gitu. Evaluasi kesehatannya lebih banyak mandiri dari hasil tes rutinnya itu. Wah, hebat ya. Jadi, filosofi hidup sehatnya Pak War itu gimana intinya? Beliau itu lebih ke ngasih contoh, bukan nyeramahin atau mendikte gitu. Nasehatnya simple tapi dalam. Makan itu pakai otak. Makan pakai otak. Maksudnya gimana tuh? Ya, mungkin maksudnya mikir dulu sebelum makan ya. Apa dampaknya buat badan, butuh nggak, gitu kali ya. Kebiasaan baiknya ini nular juga ke keluarga. Jadi pada biasa makan buah, nggak suka jeroan juga. Menarik. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, kisah Pak War ini benar-benar jadi pengingat kuat buat kita. Betul banget. Susah ya berharap bebas komplikasi diabetes kalau cuma ngandelin obat doang, tapi gaya hidupnya nggak diubah. Iya, harus kombinasi 3 itu ya. Obat teratur, gerak aktif, sama pola makan sehat yang disiplin. Itu kunci sukses beliau kayaknya. Persis. Ini jadi kayak ngingetin kita sama firman Allah juga ya. Kalau nasib kita ya tergantung usaha kita buat ngubahnya. Setuju. Ini jadi kayak cermin buat kita ya, Sobat Asa. Seberapa kuat sih tekad kita buat jaga aset paling berharga, yaitu kesehatan kita sendiri?
Iya juga ya, kadang kita suka nyepelein hal-hal kecil. Mungkin gaya hidup Pak War kelihatan ekstrim ya buat sebagian kita. Tapi pelajaran utamanya kan soal konsistensi itu. Dikit-dikit tapi terus-menerus. Dampaknya bisa gede banget buat jangka panjang, bener gak? Setuju banget. Nah, Sobat Asah, jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di sini karena kami pasti bakal balik lagi dengan kupasan topik-topik lain yang pastinya lebih unik dan menarik lagi. Betul sekali. Sampai jumpa lagi Sobat Asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.